Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Arsy Otomotif. Malam ini kita dapat motor 1 unit Honda Vario 110 dengan kendalanya ini motor gak mati, gak nyala, gak hidup, gak bisa hidup. Nah, jadi fungsi syarat motor tersebut itu ada 3 syarat unsur ya. Ada 3 syarat unsur yang harus terpenuhi dan harus tercukupi. Mungkin dari ketiga syarat itu yang pertama pengapian, terus BBM dan juga kompresi. Nah, dari ketiga syarat unsur itu harus terpenuhi dan tercukupi. Apabila di 3 syarat itu tidak tercukupi atau tidak terpenuhi, mulai dari pengapian ataupun BBM dan mungkin kompresi tidak tercukupi, motor gak bakalan bisa hidup atau gak bakalan nyala. Kalau misalkan sekarang nih kompresi lemah atau loss, gak ada kompresi, motor dijamin 100% gak bakalan hidup. Kemudian BBM sama. Kalau misalkan BBM bahan bakarnya habis ataupun gak normal, itu gak bakalan bisa hidup. Dan terakhir, mungkin yang terakhir ini adalah pengapian. Nah, kalau pengapian, kalau nggak ada pengapian sama, motor ini gak bakalan bisa hidup ataupun nyala. Nah, mari kita cek untuk motor tersebut apa saja ini penyebabnya ataupun kendalanya di motor ini ya. Ini Vario injection 110 yang FI, yang starter kasar. Kita cek terlebih dahulu di bagian coil busi. Mungkin dari pengapian dulu ya, kita langsung cek ya, apakah ada arusnya atau tidak. Soal aki mah ada ini hidup, langsung saja kita cek. Nah, kita cek langsung. Sudah jelas ini nggak ada arusnya. Untuk di bagian wheel nggak ada pengapiannya. Mungkin kita cek dari apa saja yang harus kita cek. Untuk yang pertama-tama kita cek di bagian spool. Nah, kita cek menggunakan manual test pen DC. Nah, ini juga spoolnya, kabelnya udah bekas oprekan nih. Nah, kita lepaskan 2 buah soket. Ini ada 3 jalur ya. Yang ini pengisian, yang ini pengisian, yang warna putih nih, bukan warna pink tapi aslinya warna putih, cuman ini udah disambung nih. Ini warna putih pengisian, dan ini soket satunya lagi ada kuning polos sama putih strip kuning. Nah, ini jalur kabel pulser negatif sama positifnya. Kita cek dulu di bagian apa ini namanya, pengisian dari spool langsung nih dari bawah. Kita cek terlebih dahulu apakah ada arusnya atau tidak. Kita gunakan alat manual saja, ini khusus bagi pemula. Mau pakai fitting lampu juga boleh, mau digocrekan pakai kabel ke rangka juga bisa lah.
Kita cek terlebih dahulu, ini harus nyala ya saat diengkol. Masalah. Nah, masanya kurang. Kita cek. Udah jelas kan, ini dari spool pengisian ada arusnya. Udah jelas, ini ada arusnya. Kemudian kita cek yang pulser positif negatif. Ini juga harus ada arusnya ya, jangan sampai tidak ada. Nah, kita gunakan alat, menggunakan jarum pentul sajalah. Kita tancelebin atau tusuk ke bagian sini, bebas bolak-balik juga. Kita tempelkan tes pen DC yang LED ya, jangan yang tadi lampu riting, itu gak bakalan hidup. Ini harus ada arusnya. Kalau misalkan ini nyala, berarti dari pulser positif negatifnya aman, tidak putus, ataupun kabelnya tidak ada yang putus lah. Kita tes. Harus nyala ini. Udah ada nyala, berarti yang dari pulser sama pengisian itu aman, tidak ada yang bermasalah. Kemudian kita pasangkan kembali untuk dua buah soket pengisian dan jalur pulser. Nah, ini udah aman ya, dari spool tidak ada yang bermasalah. Nanti kita ini dirapihin, disolasi lah, takutnya bocor kena body. Kemudian kita cek di bagian kabel soket coil. Nah, ada dua buah ya, ada dua buah kabel. Yang ini dari keluaran ECU, masa dari keluaran ECU. Kita cek dulu yang bagian hitam. Kita tempel ke mana ya? Bebas lah, ke rangka saja. Nah, dan yang satu ke sini ya. Ini saat dikunci kontak ini harus nyala ya, harus ada arusnya. Nah, ada kan lagi tuh kan, ada, berarti aman. Kita pasang lagi. Udahlah, jangan dulu dipasang. Nah, kita cek yang satunya lagi. Ini masanya dari ECU, keluaran dari ECU. Kita cek, cara ceknya gimana. Nah, yang ini tempelkan ke bagian plus aki, nih ke warna yang merah, kabel aki. Kemudian untuk yang satunya lagi kita pasang ke sini. Nah, kita pasang. Ini harus ada arusnya yang keluaran dari ECU.
kita pastiin bahwa ECU-nya ini tidak ada masalah ataupun error. Kita pastiin saja, kalau misalkan tidak ada berarti ECU-nya bermasalah. Harus ada arusnya ini. Ini cara cek manual ya. Nah. Sorry. Kontakkan dulu. Dan ternyata ada aman, ECU aman, ECU tidak bermasalah, ECU aman, normal. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita cek di bagian kuil. Coba kita ganti, kita ambilkan dulu kuil yang baru. Nah guys, kita coba pasang kuil yang baru. Apakah ini ada arusnya atau tidak? Bukan baru sih, ini bekas, cuman masih bagus. Kita pasang lah, kita cobain. Ingat ya, cara pasangnya jangan sampai terbalik. Yang hitam ada tandanya nih, hitam. Nih, kita pasangkan. Untuk yang satunya lagi ada tandanya juga. Nih, jangan sampai terbalik. Kemudian kita tempelkan ke rangkanya saja. Agak susah. Nah, kita pasang satu baut saja ya. Kita coba. Kemudian kita lepaskan dulu untuk cangklong businya. Dan kita tes apakah ada atau tidak untuk apinya gitu. Mudah-mudahan adalah fix, pasti yakin ada 100%. Kita matikan dulu. Nah, kan sudah terbukti ternyata permasalahannya cuma di bagian kuil yang sudah rusak, harus diganti. Kita pasangkan businya. Pasangkan ke botol ke tangan. Pokoknya kalau udah ada arus, sudah ada apinya, ini udah mantap, gak bakalan mati. Pasti sekali engkol, cek gur hidup. Kan malam punyilin malam ini kan supaya ketahan kacan bisa ngomong. Kita tes hidupkan. Udah mantap. Mungkin segitu saja videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah mengikuti channel RC Otomotif. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.